Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi dan masih bersama dengan para narasumber kita semua. Saya mau ke Mas Yanuar. Mas Yanuar, apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo tadi untuk masyarakat tahu penyebab-penyebabnya harganya naik memang seperti itu, Mas. Termasuk juga soal import nih. Kita banyak yang import. Memang kedelainya yang lokal ini tidak bisa dikonsumsi saja secara lokal. Artinya tidak ada solusi lain. Oke, jadi gini, mungkin saya ingin memberikan konteksnya ya. Sebetulnya perekonomian dunia setelah krisis moneter Asia tahun 98 itu bergeser gitu strukturnya. Jadi strukturnya itu menjadi semakin makro gitu. Jadi pendorongnya itu adalah indikator-indikator makro, terutama inflasi yang diakibatkan oleh kebijakan moneter gitu ya, itu satu. Nah, inflasi kalau di negara-negara besar, Amerika Serikat, kemudian Cina, itu dari energi ya inflasinya. Jadi bahwa Cina terutama karena dia net importir migas, itu dia inflasinya itu dari energi. Jadi gampang ceritanya bahwa harga kedelai, harga BBM, harga segala macam ini kita pernah mengalami di 2006, di 2009, 2016. Nah, persoalannya memang terjadi sembuh sendiri lah itu gampangnya. Nah, perang energi itu nggak lepas dari perang antara Amerika dengan Cina terkait dengan perang dagang di antara mereka, terutama Amerika yang selalu menggunakan instrumen moneternya. Nah, hal yang sekarang terjadi ini persis yang terjadi di 2004. Jadi Amerika Serikat menginginkan inflasinya tinggi. Jadi menginginkan inflasinya naik, karena kalau inflasinya naik, dia mendorong pertumbuhan. Nah, sehingga pada tahun 2005 itu harga energi naik, terutama gas dan sebagainya. Nah, Cina di situ kepukul lah dengan kenaikan harga energi. Nah, tapi ini memukul Amerika Serikat sendiri. Di 2008, karena kenaikan inflasi ini harus direspon kenaikan suku bunga, dia ngalamin gagal bayar. Nah, di 2008, narasi energi substitusi atau pengganti itu muncul. Gitu. Jadi artinya, ini nggak bisa nih dunia kayak gini terus nih dimain-mainin sama energi. Nah, ini dipelopori sama Eropa. Dia mempelopori yang namanya EBT atau yang sekarang energi hijau dan sebagainya terbarukan. Nah, ini menjadi kembar siam masalah ini. Kenapa? Karena EBT itu datangnya dari komoditas pertanian. Jadi kalau selama ini fosil itu adalah bahan baku energi, EBT, green energy dan yang terbarukan itu komoditasnya ada dari sawit dan juga kedelai yang disebut tadi. Jadi di beberapa negara kedelai, jagung, kasava itu adalah untuk energi terbarukan. Nah, jadi masalahnya apa? Sekarang saya singkat aja. Energi dan pangan itu kembar siam. Ketika kita ngomong harga gas itu 70% dari bahan bakunya pupuk. Di dunia ini, hilirnya dalam produktivitas itu adalah Viagra-nya itu pupuk. Jadi kalau harga gasnya naik, harga pupuknya pasti naik. Nah, sekarang problemnya lagi, kalau misalnya sawit dipakai juga untuk green energy, untuk kemudian kedelai juga dipakai untuk EBT, kemudian juga segala macam dipakai EBT, rantai makanan terganggu. Jadi artinya apa? Yang tadinya sawit yang dipakai buat minyak goreng, yang tadinya kedelai dipakai buat tempe, dia bersaing dengan permintaan terhadap energi hijau yang juga pakai bahan bakunya itu. Jadi artinya rantai makanan dan juga rantai energi terbarukan itu tubrukan. Nah, itu ya. Nah, kalau dalam konteks yang dikatakan oleh Bang Effendi Ghazali tadi, ya ini kan hal yang memang history repeat on itself lah kalau dalam ekonomi. Jadi artinya bahwa kita kan sudah melihat polanya, dan banyak negara karena melihat pola kayak gini, yang mereka lakukan itu adalah melakukan manajemen logistik gitu. Nah, problem kita, manajemen logistik kita sejak reformasi 98, Bulog itu hanya ngurusin beras, logistik beras, lain enggak gitu. Jadi artinya bahwa kita ini ada persoalan macam-macam lah, ada persoalan struktural yang berubah dan sebagainya. Nah, konteks kekinian ini makin lebih arahnya kenapa? Kita lihatnya neraca migas 2016 ya. 2016 pertama kali dalam sejarah Amerika Serikat itu defisit gasnya. Kenapa? Karena waktu dia keluar dari krisis 2008, dia ingin inflasinya rendah. Dia ngegencet yang namanya harga gas. Dan dia menghidupkan yang namanya shale gas. Jadi shale gas ini teknologi yang diberikan insentif oleh pemerintah Amerika Serikat yang mengakibatkan harga gas natural gas itu turun. Nah, di 2016 industri migas di Amerika Serikat itu defisit karena kalau dia produksi rugi. Sementara di Eropa sendiri karena harga gas natural gas turun terus, yang namanya EBT yang dia bangun ataupun energi hijau yang dia bangun itu terseok-seok.
Nah, konteks kalau kita lihat kenapa sih sekarang ada perang ini, Rusia dan Ukraina. Rusia adalah produsen gas nomor 2, Amerika produsen gas nomor 1. Jadi artinya apa? Di balik ini semua ada kepentingan bahwa negara-negara ini ingin melakukan lagi yang namanya normalisasi ekonomi mereka, menaikkan lagi harga gas. Nah, ini kita kepupulnya dua-duanya. Dari sisi energinya kena, dari sisi pangan kena, gas itu juga akan kena ke pupuk kita juga disubsidi. Jadi kalau kita baca konteks presiden, ya ini memang petanya kayak gini. Nah, tapi seperti kata Bang Effendi, ya kalau rakyat dijelasin kayak gini, mungkin dengerin saya aja pusing gitu rakyat gitu. Jadi bagi rakyat kan yang paling penting yang adalah diharapkan apa begitu ya Bang? Iya. Dan maksud saya kan ya kayak gini kan pasti di pemerintahan juga dibahas kan. Nah sekarang maunya gimana gitu? Apa kita itu mau menjadi bangsa yang mengendalikan logistik, bangsa yang kemudian melakukan substitusi energi yang cepat, kan itu yang harus. Jadi menurut saya sih di tengah masyarakat kita yang masih ketimbangannya besar, yang paling penting di delivery itu ya memang harga dikendalikan, gitu aja sih. Gitu. Oke. Bagaimana cara mengendalikannya nanti ya? Kita coba pantau dulu nih Bang Ege, Pak Edi, bagaimana situasi di lapangan juga ya. Ini ada Anggia Ebony, reporter kami di Pasar Klender, Jakarta Timur. Ebony. Ya, selamat pagi Rifi, Ken, dan pemirsa. Nampaknya hingga hari ini belum ada kabar baik mengenai harga bahan pokok makanan di pasar tradisional. Saya dari tadi pagi sudah memantau. Misalnya saja untuk harga tempe ini masih di kisaran Rp7.000 per papan atau per potong. Kemudian minyak goreng juga bisa dikatakan stoknya langka untuk yang kemasan premium. Dan sekarang saya mau tanya langsung kepada pedagang daging di sini untuk harganya. Selamat pagi Pak, dengan Pak Rukiat. Selamat pagi ya Pak Rukiat. Rukiat, boleh kita tanya-tanya untuk harga daging sekilo berapa Pak? Sekarang harga daging sekilo 140 yang dicampur. Kalau yang premiumnya Pak? Premiumnya 150. Iya. Ini berarti sudah kurang lebih berapa lama nih Pak setinggi ini? Kalau yang naik tingginya sih baru 1 bulan ini. Kalau dari Desember memang naiknya sih naik 2.000 itu. Bertahap ya Pak? Bertahap naiknya 2.000. Kalau pas normalnya kemarin sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya paling rendahnya 120. 120 ya, bertahap sampai ke Rp150.000. Iya. Kemarin kan Pak beberapa hari lalu nih sempat bahkan ada yang mogok berdagang gitu ya, nggak jualan, mogok jualan. Bapak kemarin sempat nggak jualan juga? Saya cuma 1 hari mogoknya, ya kemudian saya dagang. Ya memang saya punya simpenan ya, daging ini masih ada banyak, terpaksa saya jual gitu. Karena ya bagaimana kalau nggak dijual kan saya bingung, pelanggan saya gitu kan semua. Maka terpaksa saya jual, memang harganya ya di atas 140.000. Berarti ngabisin stok gitu ya? Iya, ngabisin stok yang kemarin. Kalau sekarang udah baru lagi, fresh lagi. Kalau pengaruhnya ke penjualan Bapak gimana Pak? Ya pengaruhnya ya begitu. Jadi untuk konsumen pedagang nasi, bakso memang banyak keluhannya gitu. Jadinya dia terpaksa harus mengecilkan dari potongannya, atau bakso juga mengecilkan dari bulatannya gitu kan. Karena ada harga daging tinggi sekali, dia mau naikin harga katanya nggak bisa, jadi terpaksa dia mengecilkan dari potongannya. Nah kemudian Pak, hingga saat ini udah ada ini belum sih Pak dari pihak pemerintah atau mungkin dari asosiasi pedagang daging yang kesini untuk berkomunikasi dengan para pedagang? Kemarin udah ada dari wakil Menteri Perdagangan ya kemari untuk menanyakan. Dia bilang nanti ya seminggu-minggu ini akan dia laporkan ke menteri gitu kan. Ya kemungkinan ya saya kurang tahu juga gitu kan. Sampai sekarang belum ada ini, bahkan hari ini aja udah naik lagi aja harganya gitu. Hari ini udah naik lagi? Iya, naik lagi. Terima kasih Pak Rukiat atas waktu dan penjelasannya Pak. Nah itu tadi mengenai harga daging pemirsa yang saat ini per kilogramnya mencapai hingga Rp150.000. Nah tadi juga saya sudah sempat cek ke los penjual cabai rawit, ini juga harganya melambung tinggi, kenaikannya bahkan hampir hingga 100%. Nah, kita akan coba tanya langsung, tapi nampaknya pedagangnya ini lagi sibuk. Jadi saya mau informasikan saja, Ken, Rivi, dan pemirsa, untuk cabai rawit merah yang biasanya harganya Rp40.000 per kilogram, ini naik saat ini di angka Rp80.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai rawit atau cabai keriting merah ini biasanya di Rp30.000, saat ini mencapai Rp60.000 per kilogram. Sementara demikian yang bisa kami kabarkan dari pasar Klender, kembali ke Anda Rivi dan Ken.
Wow, Anggia Ebony, informasi Anda cukup membuat kami terkejut dan membuat saya puasa makan sambal habis ini. Baik, terima kasih. Jaga Terima kesehatan kasih selalu Anggia ya. Ebony. Anggia Ebony. Kita nanti akan berdialog lagi ya dengan narasumber kita usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.